Puji nama Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam program SOS, renungan singkat yang menguatkan kita hari ini. Kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2022. Kongsi-kongsi, sukses selalu bersama dengan Tuhan. Apa yang dikerjakan karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kongsi-kongsi. Nah, buat yang mau angpau, biasanya setelah kongsi-kongsi dapat angpau, saudara bisa download sendiri. Dan kalau mau ngirim, kami terima 24 jam selama 7 hari. Tuhan berkati. Baik, kita akan melanjutkan acara SOS kita pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Di tahun-tahun yang Kau berikan dengan rahmat-Mu yang melimpah, atas kesehatan kami, atas perlindungan kami, atas usaha pekerjaan kami, semuanya Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengajari kepada kami sesuatu yang baru di dalam SOS hari ini. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus mengajar, membimbing, mengingatkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Senang ya, berapa hari ini kita merayakan Imlek. Buat yang merayakan, di mana mereka sebelum merayakan hari Imlek kemarin itu ya, mereka seminggu sebelumnya pasti bersiap-siap. Mereka menata rumahnya, bersih-bersih rumahnya, beli baju baru, mempersiapkan acara mau makan di rumah atau mau makan di mana, restoran mana gitu ya. Mereka senang sekali ya kan. Dan sampai akhirnya malam Imlek mereka kumpul-kumpul bersama dengan saudara-saudara, bersama keluarga, entah itu papa, mama, kakak, atau adik-adiknya, semua orang-orang terdekat, khususnya biasanya anggota keluarga mereka kumpul makan-makan sampai malam ya. Tadi pagi saya telepon teman saya Imlek kemarin sampai jam 2 pagi loh, malam Imlek time, dia bilang gitu. Wah, senang sekali ya, bisa berkumpul bersama-sama, ngobrol sana-sini dengan penuh dengan kerukunan dan penuh dengan kedamaian. Dan besok harinya mereka berkunjung lagi, mereka ngajak keluarga, anak-anak, mereka biasanya anak-anak berburu angpau, istilahnya seperti itu ya, berburu uang gitu ya. Mereka seneng sekali. Saya juga waktu kecil kalau dikasih angpau seneng ya, walaupun sampai sekarang kalau dikasih ya seneng, namanya dikasih, nggak pandang dari usia, nggak pandang dari harta. Semua orang kalau dikasih itu pasti sangat senang, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hal yang demikian, kerukunan itu yang selalu dirindukan oleh Papa kita di sorga, yaitu Tuhan Yesus buat anak-anaknya supaya mereka hidup rukun bersama. Itu yang dirindukan. Ada satu pujian yang berkata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Itu terdapat juga di dalam Mazmur 133 ayat 1, demikian bunyinya, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kenapa kita harus rukun? Karena berkat Tuhan akan dicurahkan kepada orang yang hidupnya rukun. Berkat Tuhan bukan semata-mata diukur dengan uang. Ingat, bukan semata-mata diukur dengan uang. Berkat Tuhan itu dari kesehatan ya, dari kedamaian, dari banyak hal. Yang pasti berbicara masalah berkat, umur panjang juga ya, terus kerjaan lancar, semuanya itu adalah berkat Tuhan yang kita terima. Minggu kemarin sudah dijanjikan oleh Bapak Gembala, nanti fasilitas surga, fasilitas kerajaan Allah, berbicara masalah berkat-berkat Tuhan buat mereka yang sudah ditampi, tinggal tunggu tanggal penyampaiannya. Hari ini kita akan fokuskan kembali, khususnya kita akan rukun di dalam keluarga. Karena keluarga merupakan bagian yang penting sekali, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau keluarga saudara rukun, maka saudara bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu yang dijanjikan Tuhan. Iya dan amin. Hari ini
Sebelum kita melanjut lebih dalam lagi, bagaimana sih supaya kita rukun di dalam keluarga? Kita tahu sendiri bahwa keluarga terbentuk dari pasangan suami istri yang berbeda latar belakang, di mana mereka dipersatukan dalam janji nikah kudus untuk sehidup semati dalam keadaan suka dan duka. Oleh karena itu, supaya keluarga rukun, saya mengingatkan kembali itu buat saudara dan buat saya juga, karena firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua buat saya dan buat saudara. Yang pertama, saudara, kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai bapak harus ingat fungsi kita harus benar di hadapan Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri." Di dalam Efesus jelas sekali, tidak perlu dibahas lebih dalam lagi. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bagaimana engkau mengasihi istrimu? Bagaimana engkau memperlakukan istrimu? Di ayat yang lain dikatakan, berbahagialah suami-suami yang takut akan Tuhan. Suami-suami yang takut akan Tuhan sangat berbahagia. Bukan suami-suami yang takut istri, tapi takut akan Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan ya. Maka kehidupan mereka, waktu suami berfungsi sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, maka anggota-anggota tubuhnya akan mengikutin, semuanya akan menikmati juga fasilitas surga, berkat-berkat dari surga. Yang kedua, fungsi sebagai istri. Di dalam Efesus 5 ayat 22-24, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu." Tunduk itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara, ya tunduk. Tidak ada kata lain. Artinya sebenarnya ya mendengarkan apa yang dikatakan suami, mengikuti arahan perintah suami, mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dinasihatkan. Istri-istri, saya tahu di tempat kita istri-istrinya adalah istri-istri yang bijak ya toh. Istri-istri yang takut akan Tuhan juga. Karena kita tahu kalau istri-istri bijak ya toh, maka anak-anak pun kita sebagai suami merasa senang, merasa adem, ayem ya, bahasa Jawanya seperti itu ya. Nyaman gitu ya. Bagaikan di Taman Eden ya toh. Tapi kalau istri-istri kurang bijak Bapak Ibu Saudara ya, terlalu banyak berkata-kata ya. Waduh, rasanya surga itu pindah gitu loh. Apalagi kata-katanya tidak membangun, komunikasi yang tidak bangun. Rasanya aduh, nggak enak sama sekali ya. Tapi bersyukur ya, kalau kita istri-istri sudah tahu fungsinya, bahwa kita istri-istri sebagai istri, sebagai mama, harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus belajar sesuai dengan firman Tuhan ya. Yang ketiga, anak-anak, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 1-3, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Tidak ada rumusan yang lain. Anak-anak harus mentaati orang tua. Kenapa? Ya seperti itu, dan kita pun juga tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Bagaimana keadaan orang tua kita, baik buruknya, tetap kalau engkau mengalami kebaikan bersyukur. Tapi kalau engkau mengalami keburukan, engkau berdoa buat orang tuamu, supaya orang tuamu benar-benar sungguh-sungguh hidup berfungsi sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai papa, atau sebagai mama. Anak-anak tidak boleh berbantah-bantah apa yang disampaikan dengan orang tua. Ikuti perintah orang tua, karena anak-anak bagaikan panah di tangan pahlawan. Orang tua adalah busurnya, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi anak-anak konsepnya harus menghormati orang tua. Itu adalah harga mati. Dan yang lebih naik ke tingkat berikutnya yang harus kita uji itu adalah waktu Bapak Ibu Saudara menikah. Bapak Ibu Saudara mendapat orang tua baru. Nah, orang tua baru ini atau kita sebut dengan mertua,
kita harus memperlakukan benar-benar seperti orang tua kita, kandung kita. Walaupun dia orang tua mungkin pasangan kita, tapi kita harus memperlakukan, memposisikan sama. Tidak boleh pilih-pilih. Jadi dapat papa mama baru harus diberlakukan sama. Dan kita tahu sendiri, sedangkan kita suami istri sudah berbeda latar belakang cara hidup ya, keseharian. Contohnya aja misalnya kalau lagi mau sikat gigi, pencet odolnya ada yang senang di ujung, ada yang senang di tengah, ada yang di belakang. Itu aja bisa bikin problem. Terus kalau habis mandi, ini perkara-perkara small matter, perkara-perkara kecil ya toh. Anduknya ditaruh seenaknya, bajunya taruh seenaknya. Sedangkan ini ada mertua juga, papa mama baru yang punya kebiasaan kebudayaan yang juga akan berbeda dengan kita. Hanya kalau kita menghargai, menghormati, memposisikan dia sebagai orang tua kita, dan kita tidak boleh pilih-pilih, tetap kita harus menghormati, maka berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Ini bagian daripada rukun Bapak Ibu Saudara ya. Jadi anak-anak, kenapa harus menghormati orang tua? Di situ dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Wah, mantap sekali. Yang ketiga Saudara, untuk hidup rukun ini Bapak Ibu Saudara harus menerapkan firman Tuhan. Harus menerapkan firman Tuhan sebagai dasar kita hidup sehari-hari dalam keluarga kita. Harus dilatih. Bangun pagi, harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Wow, keren. Semua firman Tuhan itu akan kita nikmati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga, setelah yang pertama tadi, kita harus tahu sebagai fungsi kita sebagai suami, istri, dan anak-anak, dan sebagai mertua juga. Saya tambahkan posisi sebagai mertua juga harus mengerti juga, karena kita mempunyai anak yang baru gitu ya. Saya juga sudah menjadi mertua gitu ya. Yang kedua, fungsi sebagai istri, anak. Nah, yang berikutnya itu membaca dan merenungkan firman. Itu penting sekali. Hukumnya wajib dan mutlak, karena firman Tuhan itu adalah pelita dan kekuatan pencahayaan yang bagus buat kehidupan kita. Itulah firman Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya, cara berkomunikasi atau berkata-kata adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang enak didengar. Filipi 8 ayat 9 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu semua. Jadi dalam membangun kerukunan ini perlu diadakannya komunikasi yang baik, berkata-kata yang membangun, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Contohnya, halo Raka, kamu pagi hari ini kok rapi banget ya, kamu waduh rendah hati sekali ya, kamu persiapkan dengan baik, rajin ya. Kan seneng Bapak Ibu Saudara, daripada, hai Raka, siapin dong rekaman hari ini. Gimana sih kamu kok udah siap? Beda sekali Bapak Ibu Saudara. Itu harus dilatih, komunikasi yang baik, terutama dengan bagaimana kita menghargai orang tua kita, bagaimana kita menghargai pasangan kita. Mungkin dengan istri kita bisa panggil, hai Hani, halo sayang, apa kabar? Aduh, kamu tambah cantik ya. Aduh, kamu ini luar biasa, pakaianmu serasi ya. Oh, gimana masakan hari ini? Hauja, enak semuanya. Jadi mulai bangun komunikasi yang baik Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya dengan waktu yang singkat ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tahu fungsi kita harus memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya dan mempraktekannya, dan kita harus berkomunikasi yang baik, maka berkat Tuhan tercurah atas kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa buat
bangsa dan negara dan kota kita. Terima kasih, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan kami mendengar kabar yang tidak baik tentang peningkatan Omikron. Kami bersatu hati minta perlindungan-Mu Tuhan, agar masyarakat mengikuti protokol yang ada dan tubuh mereka dikuatkan, disegarkan, dapat menghadapi virus ini Tuhan. Tubuh mereka segar Tuhan, khususnya buat Surabaya di mana kami tinggal Tuhan. Berkati kota ini Tuhan, berkati Tuhan kepemimpinan Bapak Eri Cahyadi Tuhan, bersama wakilnya, sejajarannya, untuk mensejahterakan kota Surabaya di mana kami tinggal. Kehidupan beragama, kehidupan sosial, budaya, semuanya berjalan dengan baik, dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa buat gereja kami yang kami kasih, GBI Muhammad Rajani. Berkat Tuhan tercurah atas kami, baik itu yang ada di Surabaya, baik itu yang ada di Tulungagung. Jemaatnya bertumbuh dari kesehari ke hari menjadi seperti Kristus, dan Engkau yang menjadi panutan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta semuanya ini. Haleluya. Amin. Dan sampai berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.